Oke Komiters, saat ini saya sedang berada di rumahnya Pak Sri Mulyono. Pak Sri Mulyono ini dulu di Demokrat ya, Pak? Mantan kader Partai Demokrat, dulu pernah di Partai Demokrat, juga loyalisnya Anas Urbaningrum. Nah, ini kan Mas, saya ngambil Mas ya Mas? Ya. Ini kan soal KLB nih, soal KLB Partai Demokrat. Ya. Soal KLB Partai Demokrat kan terus memanas. Ya. Terus memanas sampai justru kabar belakangan ini itu sudah mulai masuk ke proses hukum, kerana hukum. Nah, salah satunya dibentuk katanya sebagai lawyernya Cikeas atau Demokrat lah ya. Lawyernya Demokrat itu adalah Bambang Wijoyanto. Nah, Mas, ini kan satu yang akan dipermasalahkan itu adalah soal ADRT. Ya. Soal ADRT Partai Demokrat yang mana dikatakan di situ bahwa posisi Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY itu sebagai majelis tinggi ini begitu mengikat demokrasi. Ya. Yang seakan-akan bahwa demokrasi itu adalah hanya miliknya SBY gitu. Nah, ini Mas Sri melihatnya seperti apa? Ya. Terima kasih Mas Bobi. Jadi fakta-fakta yang bisa kita saksikan bersama tentang Demokrat adalah sejak SBY menguasai Partai Demokrat, maka demokrasi itu sudah mati. Demokrasi dibunuh oleh Pak SBY sendiri. Apa fakta-faktanya? Faktanya adalah sejak SBY menguasai Partai Demokrat, sejak itu tidak ada lagi yang namanya kontestasi dalam pemilihan ketua umum Partai Demokrat. Tahun 2013 SBY mengambil alih Partai Demokrat dari Anas Urbaningrum melalui sebuah drama kudeta yang sangat dramatis sekaligus sadis, yaitu Pak SBY menggunakan tangan KPK untuk mengkriminalisasi Anas Urbaningrum. Nah, pada tanggal 4 Februari tahun 2013 Pak SBY sebagai Presiden Republik Indonesia itu melakukan konferensi pers dari Jeddah meminta KPK untuk menetapkan status hukum Anas Urbaningrum. Itu jelas dan semua media meliput. Nah, ini adalah bentuk abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh Presiden SBY terhadap hukum yang berlaku di Indonesia. 3 hari setelah peristiwa tersebut, tanggal 7 Februari 2013, seprindik Anas bocor. Nah, salah satu orang yang mengetahui seprindik Anas bocor adalah Pak Syarif Hasan. Dan Pak Syarif ini mengatakan sudah tahu Anas tersangka pada tanggal 7 malam Februari 2013. Berarti di Cikeas. Sebelum pengumuman, sebelum diumumkan oleh KPK. Sebelum diumumkan oleh KPK, makanya namanya seprindik bocor. Itu. Nah, Pak Syarif sudah bilang bahwa dia mengetahui Anas sudah tersangka. Ini seprindik skandal terbesar, skandal hukum yang betul-betul luar biasa yang melanda Indonesia pada saat itu. Nah, tanggal 7 malam Pak SBY mengumpulkan para petinggi Demokrat di Cikeas. Dan ini diakui langsung oleh Pak Joni Allen yang ikut hadir dalam acara tersebut. Februari 2013. 7 Februari 2013. Malamnya Pak SBY mengumpulkan para petinggi Partai Demokrat dan ini dikonfirmasi oleh Pak Joni Allen beberapa waktu lalu. Pak Joni mengatakan bahwa SBY akan mengkudeta Anas. Dan ternyata itu benar. Pada tanggal 8 Februari 2013 Pak SBY melucuti kekuasaan Anas sebagai ketua umum Partai Demokrat.
Pak SBY mengambil alih dan Anas diminta untuk konsentrasi di masalah hukumnya. Itu pengambil alihan posisi ketua umum, kewenangan ketua umum oleh SBY itu ketika itu SBY menjabat sebagai apa? Sebagai ketua majelis tinggi. Ketua majelis tinggi berarti ya begitu hebat berarti kekuasaan majelis tinggi di Partai Demokrat. Iya, ini memang sebuah kudeta yang direncanakan secara sistematis, terstruktur dan terukur oleh seorang yang bernama SBY yang kebetulan juga saat itu menjabat Presiden Republik Indonesia. Dia betul-betul full power. Artinya apa bisa dibilang bahwa SBY ini justru sudah membunuh demokrasi sendiri di partainya? Saya kira iya. Jadi saya akan uraikan bagaimana SBY itu membunuh demokrasi secara terang-terangan. Nah, yang pertama ketika Pak SBY mengambil alih kekuasaan dari Anas Urbaningrum melalui tangan pihak ketiga, yaitu KPK. Nah, ini adalah pembunuhan demokrasi yang pertama. Karena berbagai cara yang dilakukan oleh SBY untuk mengambil alih kekuasaan dari Anas semuanya gagal. Hingga finalnya Pak SBY harus menggunakan KPK. Ini terang benderang semua orang tahu. Nah, kemudian setelah Pak SBY memegang Demokrat, dia menyelenggarakan KLB di Bali pada tahun 2013 dan calon tunggal. Pak Marzuki Ali yang ingin berkontestasi dalam acara tersebut pun dicegah dengan SMS yang sangat legend itu, yang sangat terkenal itu. Akhirnya Pak SBY calon sendiri dan aklamasi. Nah, untuk yang KLB, saya juga pernah dengar bahwa ada ketika SBY mengambil posisi sebagai ketua umum di KLB, ini ada campur tangan Anas Urbaningrum juga? Iya, betul itu. Jadi kebetulan saya juga hadir di Bali. Bersama Mas Anas, bersama Gede Pasek dan kawan-kawan banyak lah pada saat itu. Nah, di situ Pak SBY itu kan takut sekali kalau sampai ada 2 calon atau 3 calon. Nah, sehingga Pak SBY meminta tolong Anas melalui Pak Gede Pasek Suardika yang saat itu Ketua Komisi 3 untuk melobi Anas supaya tidak melakukan gerakan-gerakan yang mengganggu KLB atau ada calon lain selain Pak SBY. Dan Pasek juga ditugaskan oleh Pak SBY untuk melobi Pak Marzuki Ali supaya Pak Marzuki Ali mengurungkan niatnya menjadi calon Ketua Umum Partai Demokrat dalam KLB Bali itu. Nah, tugas Pasek ini berhasil, tugas Gede Pasek ini berhasil, sehingga Pak SBY akhirnya menjadi calon tunggal. Nah, tapi sebenarnya dalam lobby-lobby itu ada janji SBY kepada kubunya Anas Urbaningrum. Ini komitmen ini soal komitmen. Ya, soal komitmen, SBY berkomitmen akan menampung, akan mengakomodir orang-orangnya Anas Urbaningrum untuk menjadi pengurus di Partai Demokrat di KLB Bali 2013. Nah, tapi kita saksikan bersama bahwa janji SBY itu ternyata janji palsu. Jadi Gede Pasek dan Anas ini lagi-lagi kena prank oleh Pak SBY istilah zaman sekarang. Tapi apa pada saat itu sempat kubunya Anas Urbaningrum membuat list nama yang lalu diserahkan ke SBY? Oh iya, betul. Jadi waktu itu kita rapat di satu tempat dengan beberapa teman yang dianggap di kubu kita. Kemudian kita tetapkan beberapa nama itu kemudian diserahkan oleh Gede Pasek kepada Pak SBY. Dan alhamdulillah ada satu nama saja yang diakomodir oleh Pak SBY, yaitu Saan Mustafa. Yang lain tidak ada sama sekali.
Jadi semuanya hilang. Semuanya hilang. Berarti nama-nama itu dipakai justru untuk membabat. Jadi, kita kena prank lagi nih untuk sekian kalinya kita di prank terus oleh Pak SBY. Oke Mas, kita sekarang kembali ke SBY menggunakan tangan hukum tadi KPK. Iya. Nah, seperti apa peran KPK atau mungkin bisa dibilang oknum-oknum KPK dalam ikut bersama dengan SBY, ikut bersama dengan SBY untuk melengsarkan Anas Urbaningrum sebagai ketua umum dan dikoruptorkan istilahnya. Saya kira itu jelas. Orang-orang juga memandangnya ini adalah operasi yang telanjang sebenarnya, operasi yang sangat vulgar dan arogan. Ini dari mana bisa kita, artinya ketika saya bertanya di mana sih keterkaitannya gitu, mulai dari mana gitu? Iya, itu langkah-langkahnya jelas sekali. Jadi tadi saya ulangi lagi, ketika Anas ini kan sudah di media itu ada, Anas ini sudah diproses oleh KPK dan sudah dilakukan 2 kali gelar perkara. Itu semuanya tidak bisa naik ke penyidikan. 2 kali gelar perkara lengkap. Ketika itu kalau nggak salah ya, di awal itu kalau nggak salah Novel Baswedan, kepala penyidik, ketua penyidiknya. Lalu menjelang penetapan tersangka itu sudah berganti. Oke. Diganti mantan polisi juga dia. Itu. Nah, 2 kali gelar perkara dilakukan untuk Anas Urbaningrum, tidak memenuhi syarat untuk dinaikkan ke penyidikan. Nah, tapi setelah Pak SBY pidato dari dari Jeddah memerintahkan KPK untuk menetapkan status hukum Anas, 3 hari kemudian digelar perkara lagi, tanggal 7 ya, digelar perkara, tapi gelar perkaranya tidak lengkap. Tidak seperti gelar perkara 2 kali gelar perkara sebelumnya. Gelar perkara setelah permintaan Presiden ini kepada KPK tentang status hukum Anas itu tidak lengkap. Nah, gelar perkara tidak lengkap inilah yang kemudian menghasilkan sprindik bocor. Oke, ya sempat waktu itu kalau nggak salah ada pimpinan KPK, salah satu pimpinan KPK yang justru menarik tanda tangannya karena ternyata belum tergelar, gelar perkaranya belum terjadi. Tidak lengkap. Oke. Iya. Gelar perkara itu kan harus dihadiri semua pimpinan. Iya. Itu. Nah, ini pimpinan belum hadir semua, tapi sudah digelar perkara, sudah menetapkan Anas sebagai tersangka. Sprindiknya bocor. Nah, mungkin karena sprindik bocor ini Pak Adnan Pandu malu, dia menarik lagi, Adnan Pandu Praja menarik parafnya, atau tanda tangannya ditarik lagi, sehingga surat sprindik Anas ini kemudian menjadi gugur. Nah, tapi publik sudah dihebohkan, negara sudah cacat, hukum sudah cacat karena kelakuan orang-orang KPK yang berkolaborasi dengan penguasa ini sudah cacat. Akhirnya dibentuklah tim investigasi atau tim pencari fakta yang dikomandani oleh Anies Baswedan. Yeah. Nah, yang menarik dan aneh adalah di dalam BBM Abraham Samad, ketua KPK ini tidak boleh dikloning oleh tim pencari fakta ini. Itu yang menariknya begitu. Tapi sempat ditemukan juga dalam BBM Abraham Samad itu ada tulisan dia mengatakan bahwa jangan dulu disebarkan kemana-mana karena saya ini memakai kekerasan sedikit. Oke, jadi Abraham Samad udah punya rencana ingin memaksakan status tersangka. Itu. Itu ada di BBM-nya dan semua publik tahu ya. Nah,
Seperti bocor ini gagal. Ini apa ya? Ini kejahatan besar dalam hukum Indonesia ini. Iya. Kemudian gagal. Nah, karena sudah terlanjur untuk menutupi malu, dipaksa oleh penguasa, akhirnya tanggal 22 Februari muncullah sprindik Anas yang asli. Anas dijadikan sebagai tersangka oleh KPK. Ini setelah sprindik dibocorkan lalu publik heboh, akhirnya mau tidak mau ya harus diumumkan. Harus diumumkan. Dan walaupun dengan frasa tersangka yang sangat sumir. Disebutkan dalam sprindik Anas itu, Anas tersangka dalam kasus gratifikasi proyek Hambalang dan proyek-proyek lainnya. Nah, cobalah dicari di seluruh dunia ini ada nggak sih tersangka atas kasus proyek-proyek lainnya? ya ini kan berarti itu sprindik sapu jagat. Iya. Itu sprindik sapu jagat. Artinya bukti belum ada. Ini saya aja. Artinya bukti belum ada, bukti belum ada. Yang penting ya udah jadikan tersangka dulu, tangkap dulu, penjarakan dulu. Gitu. Masalah yang lainnya nanti kita cari. Iya. Sekarang coba deh. Okay. Harusnya itu kan orang dijadikan tersangka terhadap satu objek tertentu. Iya. Misalnya si A tersangka atas kasus korupsi proyek pembangunan waduk Jatiluhur misalnya. Iya. Atau si A tersangka atas korupsi pembangunan gedung KPK misalnya. Itu jelas. Itu jelas. Ini kan tidak. Anas tersangka dalam kasus gratifikasi proyek Hambalang dan proyek-proyek lainnya. Oke. Di mana setelah melalui sidang-sidang Gratifikasi itu dalam rangka penerimaan mobil Harrier itu. mobil Harrier. Mobil Harrier itu. Oke. Ya. Tapi itu kan tidak terbukti di pengadilan. Tidak terbukti sama sekali. Tidak terbukti. Di pengadilan itu kan saya ngikutin pengadilannya Mas Anas ya. Itu pengadilan yang sangat lucu sebenarnya. Lucu banget. Dari 96 saksi yang dihadirkan, itu 93 saksi mengatakan Anas tidak terlibat sama sekali. Ya. Kemudian ada 3 saksi yang mengatakan Anas terlibat. Yang ngotot mengatakan Anas terlibat, yaitu Nazarudin, istrinya Nazarudin, dan sopirnya Nazarudin. Jadi ini sebenarnya satu saksi. Ya sebenarnya satu saksi. Nah, tapi lucunya KPK itu mengambil mengambil bukti-bukti hukum dari 3 saksi yang sebenarnya satu saksi ini. Padahal satu saksi kan bukan saksi. Ini yang lucu dalam pengadilan Anas. Oke. Nah, ada lagi yang saya juga ngikutin kasusnya Mas Anas ini. Bahwa soal adanya sosok Yulianis misalnya. Bahwa Yulianis ini kan dipakai KPK Iya. untuk menjerat tersangka-tersangka korupsi lainnya. Iya betul. Tapi kenapa kenapa ketika di kasusnya Anas Urbaningrum kesaksian Yulianis tidak berlaku sama sekali? Iya. Apa ini artinya memang KPK tidak untuk kasusnya AU cukup hanya dengan 3 saksi ini aja, yang lain nggak penting. Iya memang begitu. Jangankan itu saksi ya, bahkan buktinya kasus AU ini tidak ada sama sekali. Bukti tertulisnya, faktanya itu tidak ada sama sekali. Yang ada itu hanya dongengnya Nazarudin aja, ceritanya Nazarudin. Dia mengarang dongeng, mengarang fiksi, dan itu dijadikan perkara oleh KPK. Sementara saksi-saksi yang lain termasuk Yulianis yang menjadi pegangan KPK untuk kasus-kasus lain, khusus untuk kasus Anas tidak dipakai. Nah, ini kan lucu kan. Nah inilah sekarang soal Bambang Wijoyanto misalnya. Iya. Bambang Wijoyanto. Nah saat ini kan dipakai nih oleh kubunya Demokrat
Demokratnya kubu AHY Ya, Ketua Umum AHY betul. dipakai sebagai kuasa hukum. Betul. Artinya ini kan kalau secara mata telanjang bisa dilihat seperti memang ada kaitan gitu, artinya masa lalu dan sekarang antara SBY dan BW pada saat menjadi ketua KPK, pimpinan KPK, dan SBY dan BW pada saat sekarang menjadi pengacara Demokrat gitu. Nah, ini kira-kira bakal seperti apa ini? Artinya di kubu KLB ini ada Najaruddin ini, gitu, ya kan? Ada Najaruddin yang dulu dipakai banget gitu oleh KPK untuk mengkoruptorkan Anas Urbaningrum, ya kan? Sangat dipakai oleh KPK. Kemudian satu lagi bahwa ini soal di awal-awal misalnya kasus yang menjerat Mas Anas gitu. Di awal-awal itu kan sempat muncul misalnya nama Ibas gitu. Kalau nggak salah itu sempat muncul namanya Ibas, yang juga tanya Pak SBY gitu. Kemudian muncul namanya siapa, Bunda Putri. Bunda Putri yang belakangan belakangan disebut-sebut sebagai istrinya polisi ya, polisinya apa itu yang bekerja sebagai karungga Pak SBY di Cikeas gitu. Nah, ini makin menarik sebenarnya ketika keberadaan BW sekarang dipakai sebagai pengacaranya Demokrat. Iya. Saya kira sudah jelas ya, sudah jelas sekali. Tadi sudah kita ceritakan juga bagaimana KPK ini berkolusi dengan penguasa saat itu SBY untuk menjerat Anas Urbaningrum dan juga beberapa case lain, beberapa orang yang lain untuk kepentingan politik penguasa pada saat itu. Itu sudah sangat jelas sekali. Dan pada saat itu memang publik juga sudah tahu bahwa KPK itu seperti juru bicaranya Cikeas. Misalnya ketika Julianis menyebut nama Ibas dalam sidang, itu langsung direspon oleh Abraham Samad dan BW dan Bambang Wijoyanto. Direspon bahwa misalnya intinya bahwa tidak perlu untuk memanggil Ibas gitu. Dan itu catatannya ada semua. Ketika Najaruddin menyebut Ibas menerima $200.000, itu pun langsung Abraham Samad dan Bambang Wijoyanto langsung bereaksi untuk menepis semua itu. Jadi semakin terlihat sebenarnya. Jadi kalaupun sekarang mereka itu berkolaborasi lagi, atau memang mereka sudah punya cerita lama, nah mungkin mereka juga saling memegang kunci lah. Itu. Anies Baswedan sebagai tim pencari fakta, ketua tim pencari fakta seperti Anas bocor. Ketika itu ya ini sebenarnya gampang lah kita cari di Mbah Google juga banyak soalnya berita-berita ini, artinya jejak digitalnya juga banyak sekali, artinya kenapa sampai Anies Baswedan begitu tidak berdayanya menghadapi Abraham Samad ini. Nah ini kan kondisinya sekarang berbeda ya Mas. Artinya sekarang ini Abraham Samad bukan apa-apa lagi gitu, bukan apa-apa gitu. Nah Anies Baswedan sebagai sekarang Gubernur DKI misalnya, apalagi kan punya rencana ingin menjadi hari satu misalnya kan. Nah ini kan penting sebenarnya membuka tabir lah, artinya apa masalahnya, kenapa dia waktu itu sampai tidak berdaya yang melawan Abraham Samad. Saya kira ini dugaan saya ya. Saya kira Anies Baswedan ketika menjadi ketua tim pencari fakta kasus bocornya seperti di Anas, dia memegang kartu as KPK dan penguasa pada saat itu. Saya kira dia memegang itu. Ya artinya bagus dong kalau Anies Baswedan mau jujur. Nah, ini permasalahannya kejujuran ini sulit, kejujuran ini mahal. Okay. Nah,
boleh jadi kartu as ini Anies yang memegang kartu as ini justru dia mainkan untuk kepentingannya. Boleh jadi itu. Kepentingan politik Anies. Sehingga Anies bisa saja menjadi orang sakti yang tidak tersentuh oleh KPK misalnya kan. Itu bisa jadi. Itu kemungkinannya. Nah, tapi kalau Anies mau menyelamatkan demokrasi, kalau Anies mau menyelamatkan hukum, kalau Anies mau menyelamatkan masa depan bangsa Indonesia ini, alangkah bagusnya dia membuka semua yang dia ketahui tentang kong kali kong antara penguasa dan KPK pada saat itu yang mengkriminalisasi Anas Urbaningrum. Itu akan jauh lebih baik, jauh lebih bermanfaat, dan akan membuka membuka kebenaran, membuka tabir. Inilah kejujuran yang dimana KPK itu mencanangkan sendiri, menjadi motonya sendiri. Berani jujur itu hebat. Nah, kita sedang menunggu ini. Nah, di lain pihak, alangkah baiknya juga jika Abraham Samad yang sudah ditolong oleh Anas Urbaningrum menjadi ketua KPK itu membuka tabir, berkata jujur, berkata apa adanya tentang intervensi yang dilakukan oleh penguasa pada saat itu dalam rangka mengkriminalisasi Anas Urbaningrum. Ini perannya Anas Urbaningrum dengan Samad ini perannya seperti apa, Mas? Artinya tadi sempat Mas sebutkan bahwa Abraham Samad pernah dibantu oleh Anas Urbaningrum ini. Seperti apa cerita? Iya, Abraham Samad ini kan bukan siapa-siapa. Orang tidak kenal Abraham Samad. Dia dari Udik, dari jauh, bukan siapa-siapa. Mengadu nasib ingin masuk menjadi komisioner KPK. Kebetulan dia punya jalur yang bagus melalui Alam, Salahuddin Alam, yang kebetulan juga orang Makassar. Ketika itu menjadi direktur eksekutif Partai Demokrat, sowan kepada Anas, yang pada waktu ketua umum Partai Demokrat, minta tolong supaya Abraham Samad ini bisa lolos menjadi komisioner KPK. Dan Anas membantunya. Anas membantu karena dipandang bagus, dipandang jujur, punya komitmen, yang mengantarkan juga Anas kenal baik, yaitu Alam dan Saan. Maka Anas kemudian membantunya. Nah, yang diharapkan oleh Anas itu bukan Abraham Samad membantu Anas, enggak. Dalam arti melindungi Anas dari kasus hukum, tidak. Yang diinginkan oleh Anas adalah Abraham Samad mengatakan yang sejujurnya, berlaku jujur, mengatakan yang sebenarnya tentang relasi-relasi, tentang intervensi-intervensi yang dilakukan oleh penguasa pada saat itu untuk mengkriminalisasi Anas Urbaningrum. Anas tidak berharap bantuan apa-apa. Anas menginginkan kejujuran dan kebenaran yang disampaikan. Ini adalah kesempatan Abraham Samad untuk untuk menebus dosa-dosanya. Untuk menebus kesalahan-kesalahan. Mumpung ada waktu nih. Mumpung masih ada waktu. Oke, Mas, ini KLB Demokrat ini ada gak intervensi dari Anas Urbaningrum? Artinya ketika KLB mencuat, teman-teman juga mencuat ini, gitu kan? Apakah ada instruksi atau perintah dari Anas Urbaningrum untuk ikut melakukan KLB di Demokrat? Nggak ada. Bagaimana bisa komunikasi, orang dia di Sukamiskin sana tidak boleh bawa alat komunikasi. Gitu kan. Bagaimana cara instruksinya?
kecuali kita ke sana sedang COVID, di sana lockdown. Oke. Jadi kita tidak ada komunikasi sama Mas Anas. Nah, yang ada itu memang kita ini sudah punya intuisi, sudah punya intuisi, sudah punya feeling. Ya, kalau dalam situasi begini ya kita main sendiri aja. Iya. Gitu. Kita sudah punya inisiatif sendiri. Sebagai orang pergerakan gitu. Sebagai orang pergerakan kita sudah bisa memanfaatkan situasi, momentum, kita sudah tahu itu. Oke, Mas. Ini kan sempat mencuat juga soal karma politik SBY. Iya. Apakah yang terjadi saat ini ketika AHY sebagai anaknya SBY dikudeta, ya kan, dikudeta oleh kadernya sendiri, Bang Joni Allen dan kawan-kawan, gitu kan, dan lalu mendudukkan Muldoko sebagai ketua umum, gitu kan. Nah, apa ini kudetanya karmanya SBY? Iya, saya kira iya. Saya sepakat sekali bahwa ini karma yang menimpa SBY, dan ini karma awal ya, bukan karma akhir. Ini justru masih awal. Ini justru masih awal. Karena awalnya SBY kan kudeta. Ya. Nah, terus mengkriminalisasi Anas, kemudian mengkoruptorkan Anas dan memenjarakan Anas. Oke. Jadi ini baru tahap pertama karma. Berarti lembaran pertama karma. Lembaran pertama karma. Berarti ada kemungkinan nanti akan ada yang dikoruptorkan juga. Oh iya. Dan akan ada yang dibui juga. Oh iya. Saya kira iya. Saya kira akan merayap ke sana. Karma ini akan terus merayap, akan terus berjalan. Dia mencari keadilan sesuai dengan hukum alam, hukum sebab bagi. Apakah artinya nama Ibas yang dulu sempat muncul lalu hilang? Iya. Akan muncul lagi dan akan diproses oleh KPK? Itu sangat mungkin. Karena memang tambah menarik. Iya. Karena kan yang menyebut nama Ibas itu bukan hanya Nazarudin. Iya. Nazarudin menyebut, Yulianis menyebut, kemudian dan kalau dulu bilang justru nama Ibas ada dalam catatan keuangan. Ada. Dan itu publik semua tahu. Tapi bisa hilang itu sakti. Nah itu. Terus almarhum Sultan Batugana juga berkali-kali menyebut nama Ibas. Iya. Tapi Ibas tidak pernah dipanggil juga. Iya. Kemudian siapa itu? Yang kepala SKK Migas itu siapa? Itu profesor siapa itu? Aduh. Profesor siapa? Yang dari ITB, yang di penjara. Nah, itu dia juga mengatakan saya ingin membuat istana senang atau Mas Ibas senang gitu. Oke. Nah, itu juga disebutkan dan saya menulisnya. Saya abadikan di tulisan saya di Kompasiana. Tinggal saya buka aja itu. Okay. Nah, itu jadi yang menyebut Juliani sudah pernah menyebut, Nazarudin sudah pernah menyebut, kemudian siapa tadi? Nazarudin, Julianis, kemudian Sultan Batugana, terus sama profesor kepala SKK Migas itu dia pernah menyebut di sidang pengadilan tipikor. Tapi hilangnya nama Ibas ini, Mas. Kan tiba-tiba hilang aja semua, macam Bunda Putri apa semua hilang. Iya. Apa ini ada keterlibatan Dewi? Saya kira ada kong kali kong mereka lah. Bukan hanya BW, tapi jelas-jelas pimpinan KPK pada saat itu memang berkolaborasi dengan penguasa pada saat itu. Itu jelas sekali. Itu jelas banget dan semua orang tahu. Jadi sebenarnya satu-satunya jalan untuk memperbaiki bangsa ini, kan kita ini sering berpikir misalnya kejadian Anas itu hanya buruk untuk Anas, gitu ya. Nah. Kejadian Antasari Azhar itu hanya buruk untuk Antasari Azhar. Iya. Nah, itu kita sering berpikir. Oh iya, Antasari juga kata korbannya juga korban juga. Iya dong, jelas dong. Iya. Antasari itu salahnya apa tiba-tiba di penjara begitu lama? Iya. Itu kan nggak jelas juga tujuannya. Pengadilannya juga lucu-lucuan kan, tapi tetap di penjara juga. Iya. Gitu kan. Lalu siapa lagi? Nah,
Jadi kita itu sering menganggap musibah terhadap seseorang, terhadap Anas misalnya, itu hanya buruk buat Anas. Musibah kriminalisasi terhadap Antasari itu hanya buruk buat Antasari. Padahal sebenarnya tidak. Yang muncul juga soal PKB misalnya. Muncul juga itu kan soal, makanya sangat kuat muncul kalimat karma politik SBY itu. Oh iyalah, kita ini tinggal menunggu waktu saja. Yang kita harapkan itu kan, yang diharapkan oleh bangsa ini sebenarnya adalah taubat kan. Taubat itu apa? Taubat itu yang mengakui kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi. Nah, kalau misalnya Pak SBY mau mengakui kesalahannya, meminta maaf kepada Anas, meminta maaf kepada orang-orang yang pernah dirugikan, yang pernah dizalimi, yang dikriminalisasi, itu akan membuat karma berhenti. Ya, cuma itu ya. Cuma itu. Oke. Tapi ada syaratnya juga, dia mengakui, mohon maaf, dan yang bersangkutan memaafkan. Oh. Itu. Ini baru karma akan berhenti. Nah, tetapi selama dia tidak pernah mengakui ini, kemudian terus merasa benar, apalagi dengan tindakan-tindakan yang semakin arogan, maka karma itu akan cepat menjemput, akan semakin cepat menjemput. Nah, Abraham Samad juga begitu. Abraham Samad bisa menyelamatkan dirinya dari karma kalau dia mau meminta maaf pada orang-orang yang telah dikriminalisasinya. Oke, Abraham Samad juga udah pernah merasakan karmanya itu ya. Akhirnya kan kena karma juga Abraham Samad. Itu kan. Bagaimana Abraham Samad itu memakai masker, menodong, mengancam ketua-ketua partai untuk memilih dirinya menjadi menjadi calon wakil presiden Jokowi. Iya. Dia datang ke Bu Mega, dia datang ke mana-mana, mengancam kalau you tidak jadikan saya sebagai calon wakil presiden Jokowi, you tersangka. Terakhir kenanya di kasus perempuan. Nah, terakhir kenanya kasus perempuan. Iya, dia pikir dia bisa aman dari situ, padahal CCTV ada di mana-mana kan gitu. Nah, dia kemudian mentersangkakan Budi Gunawan, yang akhirnya berbalik menerpa dirinya, menjadi bumerang buat dirinya. Nah, setelah itu Abraham Samad hilang. Dia kembali menjadi yang bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Ini karma yang menimpa dirinya. Dia keluarganya hancur juga. Dia bisa menjadi baik lagi kalau dia berkata jujur, memohon maaf, mengakui kesalahan-kesalahannya kepada orang-orang yang pernah dizaliminya. Apalagi kepada orang yang pernah mengangkat dia dari zero to hero, yaitu Anas Urbaningrum. Dia harus segera datang dan segera minta maaf kalau mau karmanya berhenti. Tapi kalau dia mau menyiksa dirinya sepanjang hidup, ya silakan aja. Itu. Oke, pertanyaan terakhir, Mas. Peluang Demokrat nih sebenarnya. Peluang Demokrat ketika kasus ini dipercayakan kepada BW. Karena kalau dari rekam jejak BW sebenarnya saya nilai ya bahwa BW ini sebenarnya bukan pengacara yang perlu ditakuti. Iya. Karena dari rekam jejaknya itu kan. Menurut Mas gimana? Iya. Peluangnya Demokrat. Kalau saya melihat ya, saya akan cerita agak panjang sedikit bahwa bagaimana orang-orang para kader Demokrat ini masih berpihak kepada Pak SBY. Saya itu tidak habis pikir. Padahal Pak SBY ini sudah jelas-jelas adalah musuh demokrasi. Iya. Dia membunuh demokrasi dalam Demokrat, yang berarti dia adalah musuh demokrasi. Dengan jabatannya sebagai Ketua Majelis Tinggi. Iya. Nah, musuh demokrasi adalah musuh bersama. Iya.
Kita ini alamnya alam demokrasi. Benar. Ketika ada yang membangun dinasti, maka dia menjadi musuh demokrasi. Ya. Musuh demokrasi adalah musuh publik, musuh bersama. Nah, ini yang perlu disadari oleh kader-kader Demokrat yang masih mengidolakan Pak SBY, yang masih ingin merapat ke Pak SBY. Ya. Mereka akan menjadi musuh publik, mereka akan menjadi musuh demokrasi. Nah, mengapa saya katakan Pak SBY menjadi musuh demokrasi dan dilaknat oleh publik, dibenci oleh publik? Kita lihat dari prestasi elektabilitas Partai Demokrat sejak dipimpin oleh Pak SBY. Nah, Pak SBY 2004-2009 itu mampu naik begitu drastis karena ada persepsi, karena Pak SBY membangun persepsi bahwa dia adalah orang yang demokratis dan reformis. Iya. Dia berhasil membangun image itu ketika 2004-2009. Nah, sehingga Demokrat begitu luar biasa naiknya dan Pak SBY begitu mudahnya menjadi presiden untuk yang kedua kalinya. Nah, namun sejak Pak SBY menciptakan dinasti dan membangun dinasti dalam Partai Demokrat, dia menguasai secara absolut Partai Demokrat, maka publik mulai membenci Pak SBY. Ukurannya apa? Ukurannya adalah pada pemilu 2014 angka Partai Demokrat, elektabilitas Partai Demokrat dari 21% turun hanya menjadi 10,5%. Turun 50%. Ya. Nah, ini bukti bahwa SBY adalah musuh publik. SBY adalah musuh demokrasi. Artinya walaupun ketika itu SBY mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat sebagai ketua umum dari tangan Laksmaningrum, nyata-nyatanya SBY juga tidak bisa menyelamatkan Partai Demokrat, begitu? Tidak bisa. Kenapa? Karena Pak SBY sudah membangun dinasti dan dinasti ini adalah musuh demokrasi. Oke. Nah, musuh demokrasi adalah musuh publik, musuh masyarakat. Iya. Karena itu elektabilitas Partai Demokrat 2014 turun 50%. Dari 21% menjadi hanya 10,5%. Iya. Nah, bukti selanjutnya adalah bahwa Pak SBY adalah musuh publik dan musuh demokrasi adalah pada pemilu 2019 Demokrat mengalami penurunan lagi. Oke, padahal itu masalah lama sudah hilang. Ya. Dari angka 10,5% turun menjadi 7,5%. Iya. Ini bukti bahwa SBY sudah tidak disukai oleh publik. Tapi saat itu AHY gencar turun ke daerah itu, Mas. Kalau AHY turun tambah bukan nambah suara, malah menurunkan suara. Berarti waktu itu kan, kalau nggak salah waktu itu awal-awal itu AHY itu begitu getol turun ke daerah-daerah. Iya. Gitu. Canvassing lah, kalau seperti istilahnya itu canvassing Iya. ke daerah-daerah. Justru itu tidak mengangkat soal Ya. Demokrat. Ya justru tidak mengangkat karena masyarakat menganggap ini dinasti. Apa ini? Bapaknya ketua umum, anaknya Kosgama, anaknya lagi sekjen, iparnya lagi kepala pemenangan pemilu, mantunya lagi, istrinya lagi lah. Justru ketika keluarga ini turun, masyarakat jadi antipati. Iya. Itu bukan malah menaikkan Demokrat. Iya. Nah, inilah catatan yang ingin saya sampaikan kepada kader-kader Demokrat bahwa Pak SBY itu berbeda antara Pak SBY 2004-2009 yang dikenal sebagai yang berhasil membangun image sebagai bapak reformasi dan demokratis. Namun ternyata aslinya Pak SBY adalah orang yang anti demokrasi dan anti reformasi. Iya. Dia membangun dinasti. Dinasti ini kan musuh besar demokrasi, musuh besar reformasi, yang berarti juga musuh bersama. Oke. Ini poin saya. Jadi kalau masih mempertahankan Pak SBY, para kader-kader ini, saya sarankan untuk segera sadar. Untuk segera sadar. Kalau dia ingin besar, atau Demokrat ingin kembali berjaya, maka demokrasi ini harus ditinggalkan. Dinasti ini harus ditinggalkan. Cepatlah berpindah kepada
yang demokratis sesuai dengan kitab Demokrat ketika dilahirkan. Ini pertanyaan singkat dengan jawaban singkat aja Mas. Kalau seandainya diajak Pak SBY masuk Demokrat ke? Aku nggak mau lah. Oke. Oke. Demikian wawancara saya dengan Mas Sri Mulyono. Ini hanya obrolan kedai kopi. Ambil yang baiknya, simpan di hati. Yang jeleknya lupakan saja. Tapi ini adalah obrolan serius. Oke, sampai bertemu di